Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan murabbi kita Kiai Haji Faisal Ali Nurdin, pengasuh pesantren Nurul Ilmi yang kita cintai. Yang sama-sama kita muliakan Buya Idrianto Faisal, Ustadz Syarifuddin, Ustadz Nana, Umi Tuti, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu di dalam kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat, ya. Masya Allah. Saya bersyukur mendapatkan kemuliaan di siang hari ini ada di tengah-tengah Ahlul Quran. Pakai ini aja dong. Bisa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia telah kumpulkan kita di makom yang mulia ini, kelak Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman yang saya muliakan, program ini adalah program yang sangat mulia karena ilmu dan peradaban di dalam Islam bermula dari kajian-kajian terhadap kitab yang Allah turunkan ini. Misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan siapa di antara para sahabat yang paling berprestasi, di antara mereka itulah yang kemudian mengembangkan keilmuan di dalam agama ini, dan itu tidak lepas dari kajian-kajian mereka terhadap Al-Quran. Ketika Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sabda Rasul, arhamu ummati li ummati Abu Bakrin, orang yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar, yang paling tegas di dalam menjalankan perintah Allah itu adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Uthman, yang paling benar sifat malunya, bukan malu-maluin ya, tapi paling benar sifat malunya itu adalah Uthman. Wa aqra'uhum Ubay, yang paling ahli dalam bidang qiraat adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'ad, yang paling ahli, paling menguasai bidang fikih, yaitu bidang yang membicarakan tentang halal dan haram adalah Mu'ad. Mu'ad siapa? Mu'ad bin Jabal. Wa afroduhum Zaid, dan yang paling ahli di bidang faraid adalah Zaid. Zaid bin siapa? Thabit. Ala inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummah Ubaidah bin Jarrah. Ingatlah,
bahwa setiap umat itu memiliki orang yang paling bisa dipercaya, dan yang paling bisa dipercaya dari umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Oke. Ini hadis yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendidik sahabat-sahabatnya, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat berprestasi, telah menorehkan sejarah dengan tinta emas. Siapa di antara kita yang tidak kenal Abu Bakar? Siapa di antara umat ini yang tidak mengenal Umar? Siapa di antara umat ini yang tidak mengenal Utsman? Siapa yang tidak mengenal Ubay bin Ka'ab? Jadi mereka menjadi orang yang begitu berpengaruh di dalam sejarah umat ini karena apa? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Saya mendapatkan satu buku yang ditulis oleh Malik bin Nabi. Bagus sekali. Judulnya adalah Syurutun Nahbah, syarat-syarat kebangkitan. Malik bin Nabi itu adalah seorang filsuf dari Aljazair, sering disebut sebagai Ibnu Khaldun abad ke-20. Artinya, dia orang yang paling cakap ketika berbicara tentang peradaban umat ini. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan begini, teman-teman. Jazirah Arabia sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai utusan Allah, apakah memiliki peran penting di dalam tatanan kehidupan umat manusia? Tidak. Benar-benar orang-orang Arab yang hidup di Jazirah Arabia itu adalah bangsa yang terlupakan. Bangsa yang terlupakan. Romawi berkuasa di Timur Tengah. Berapa lama Romawi berkuasa di Timur Tengah? Ada yang tahu? Ya. Kalau saya ngitung, cara ngitung saya begini. Kota-kota Alexandria yang ada di beberapa negara seperti misalnya di Mesir, itu didirikan tahun berapa? Tahun 332 sebelum Masehi. Ya. 332 sebelum Masehi. Dan itu berarti merupakan tonggak pengaruh Romawi yang ada di Timur Tengah. Sampai kapan mereka berkuasa di Timur Tengah? Sampai Umar bin Khattab membebaskan wilayah-wilayah yang ada di Timur Tengah itu dari kekuasaan Romawi. Tahun berapa? Mesir misalnya dibebaskan oleh Amr bin Ash pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu tahun 641 Masehi. Jadi ngitungnya berapa? Berarti 332 ditambah berapa? 641. Berapa tahun itu? 973 tahun. Kalau ngitungnya begitu. Tapi kan mereka sudah berkuasa di Timur Tengah itu sebelum kota Alexandria itu dibangun, ya kan? Jadi berarti kurang lebih 1000 tahun Romawi berkuasa di Timur Tengah. Suriah dikuasai, Mesir dikuasai. Pertanyaannya, Jazirah Arabia dikuasai enggak? Tidak. Tidak dikuasai. Kenapa? Jawabannya ngapain? Nggak ada apa-apanya. Kan begitu ya. Persia berkuasa ribuan tahun. Persia itu kisah tentang bagaimana
Nabiullah Ibrahim alaihissalam diusir dari negeri Babil, ya kan? Terus berkuasa. Yang Iran itu sekarang adalah kelanjutan dari Persia itu. Sampai kapan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Persia itu kemudian berhasil ditaklukkan juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Romawi dan Persia itu tumplek jatuhnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Tapi kenapa Jazirah Arabia itu tidak Romawi, tidak Persia yang punya minat untuk menjajahnya? Tadi ngapain? Tidak ada apa-apanya. Jadi kata Malik bin Nabi, bangsa Arab itu benar-benar bangsa yang terlupakan. Kenapa? Mereka tidak punya kemampuan secara ilmu pengetahuan untuk bisa berperan di dalam kancah kehidupan umat manusia. Tapi kita hitung, sejak kapan bangsa Arab itu menjadi bangsa yang berdaya? Malik bin Nabi mengatakan sejak Jibril singgah di Jabal Nur. Maksudnya apa? Sejak Jibril menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai utusan Allah dengan membawa risalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa lama dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, sebagai ayat terakhir kata Ibnu Abbas yang diturunkan adalah kurang lebih 23 tahun. Jadi Rasul selama 23 tahun ketika ayat demi ayat dibawa oleh Jibril, lalu oleh Rasul diajarkan kepada para sahabatnya, disitulah bangsa Arab yang tadinya bukan siapa-siapa, lalu kemudian berproses menuju pada kedikdayaan. Setelah 23 tahun Rasulullah rampung menerima wahyu dari Allah, apa yang terjadi? Bangsa Arab, Mekah dan Madinah yang tadinya boro-boro punya peran di dalam tatanan kehidupan umat manusia, di penghujung masa hayat Rasul sudah punya percaya diri yang luar biasa untuk bisa merambah wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Persia dan Romawi. Dan itu dengan mengutus siapa? Usamah bin Zaid untuk melakukan ekspansi. Benar bahwa Usamah bin Zaid terkendala karena keburu Rasul wafat. Lalu kemudian pemerintahan Abu Bakar Siddiq sibuk dengan urusan internal umat ini karena ahlur riddah, ya, yang ngaku nabi, Musailamah siapa? Al-Kadzdzab. Lalu kemudian terjadi perang sehingga kurang lebih 3 tahun masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq itu tidak punya visi untuk melakukan ekspansi, tetapi lebih banyak fokus pada penataan ulang internal umat ini, sehingga alhamdulillah umat ini tetap utuh meskipun dirongrong oleh
para pembangkang yang tidak mau mengeluarkan zakat meskipun dirongrong oleh para nabi palsu. Baru kemudian setelah masa Abu Bakar Siddiq selesai menuntaskan tugasnya hingga beliau diwafatkan oleh Allah, maka Umar bin Khattab tampil menjadi apa? Amirul Mukminin. Dan pada masa Umar bin Khattab itulah wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Romawi dan Persia tumplek jadi apa? Bagian dari wilayah umat Islam. Maka kemudian Michael Hart pernah mengatakan, kenapa Umar bin Khattab itu dijadikan sebagai salah satu dari tokoh paling berpengaruh di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam kehidupan umat manusia? Karena wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Umar jauh melampaui wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Alexander the Great pada masanya. Subhanallah. Mau tahu bagaimana wilayah umat Islam itu terbentang? Gambarannya teman-teman begini. Harun ar-Rasyid suatu waktu menatap awan yang sedang berjalan di angkasa. Lalu Harun ar-Rasyid mengatakan, awan, silahkan engkau pergi sesuka dan semampumu untuk pergi. Tapi ingat, engkau akan turun sebagai hujan, dan nanti dari hujan itu akan keluar tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan kharajnya, zakatnya itu akan datang ke Baghdad. Subhanallah. Artinya apa? Begitu luas wilayah umat Islam itu terbentang. Dan karena itu lebih dari 8 abad umat Islam memimpin peradaban dunia. Pertanyaannya, dari bukan apa-apa, di mana Romawi dan Persia saja tidak punya keinginan untuk menjajah Jazirah Arabia, sampai kemudian menguasai dunia lebih dari 8 abad itu karena apa? Karena Al-Quran. Itulah yang tadi dikatakan oleh Malik bin Nabi. Bangsa Arab itu bukan apa-apa. Sampai kemudian Jibril singgah di Gua Hira. Dari situlah maka bangsa Arab berproses menuju keberdayaan hingga pada akhirnya menguasai dunia. Maka kembali pada hadis yang saya ceritakan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi itu. Ketika Rasul menyebutkan wa aqra'uhum Ubay. Apa artinya? Orang yang paling ahli di bidang qiraat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Saya berharap nanti buku-buku yang mengkaji tentang peran tafsir dalam kebangunan peradaban umat seperti yang dituliskan misalnya oleh Muhammad Az-Zahabi, ya, At-Tafsir wal Mufassirun, itu dikaji. Karena bagi saya luar biasa bagaimana para sahabat yang telah berperan di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu, merekalah yang menjadi tokoh paling terkemuka dan memiliki jasa yang paling besar di dalam kebangunan ilmu dan peradaban umat ini. Saya ingin membicarakan tentang sesuatu yang gede. Biar apa? Biar punya semangat yang besar. Ya. Az-Zahabi mengatakan bahwa pusat-pusat peradaban Islam pada masa awal itu, pertama, Madinah. Karena disitulah Rasulullah SAW menghatamkan
wahyu yang beliau terima dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling berpengaruh di dalam kajian Al-Qur'an di Madinah adalah siapa? Ubay bin Ka'ab itu. Beliaulah yang menjadi lokomotif dari kajian Al-Qur'an di Madinah. Lalu kemudian di Mekah itu ada siapa? Abdullah bin siapa coba kira-kira? Bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, karena ada al-abadilah al-khamsah, ya. Saya Abbas, anak saya laki-laki pertama, saya kasih nama Abdullah. Laki-laki yang lahir sebagai anak ketiga itu Al-Fadl. Jadi Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas gitu ya. Karena kecintaan saya pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa Abdullah bin Abbas itu? Adalah sahabat yang ketika Rasul wafat itu masih sangat junior, usianya baru 13 tahun. Tapi kecerdasannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Karena itu maka para penghafal Quran, para pengkaji tafsir Quran itu harus mempelopori akhlakul karimah. Suatu malam Abdullah bin Abbas nginep di rumah Rasul. Lalu dibangunkan oleh Rasul untuk ikut qiyam bersama Rasul. Maka Ibnu Abbas itu didudukkan atau disuruh berdiri persis di samping Rasul, sebelah kanan Rasul. Tapi setelah Rasul Allahu Akbar, Ibnu Abbas mundur ke belakang. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah. Setelah salam, mau takbiratul ihram lagi, disuruh berdiri di samping Rasul. Lalu kemudian setelah Rasul Allahu Akbar, beliau mundur ke belakang. Maka sebelum qiyam untuk takbiratul ihram yang ketiga, Rasul bertanya, "Lah, saya suruh kamu berdiri di sampingku, kenapa engkau mundur?" Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Jawabannya, "Rasulullah, bagaimana mungkin aku berdiri sejajar denganmu? Engkau Rasulullah, aku seorang bocah kecil." Subhanallah. Jadi bahasa kita, siapa aku? Gitu ya. Aku masih apa atuh, kan begitu ya. Itulah Abdullah bin Abbas. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang yang faqih tentang agamanya dan ajarkan kepadanya takwil. Apa yang disebut dengan takwil? Tafsir. Meskipun kita sekarang memahami ada yang disebut dengan istilah tafsir, ada yang disebut dengan istilah takwil, tetapi ketika dua kalimat itu muncul di awal peradaban umat ini, takwil dan tafsir itu memiliki makna yang sinonim. Dari situlah maka Ibnu Abbas yang masih junior itu terus tumbuh kembang menjadi apa yang kita sebut dengan apa? Hibrul ummah. Beliaulah tinta umat ini. Coba teman-teman nanti kaji tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang paling banyak dirujuk oleh Ibnu Katsir? Abdullah bin Abbas. Beliaulah yang mempelopori ilmu pengetahuan di mana? Mekah. Lalu ada pusat peradaban yang ketiga yang ditulis oleh Az-Zahabi adalah Irak.
Siapa yang mempeloporinya? Ada yang tahu? Adalah Abdullah. Abdullah bin siapa? Bin Mas'ud. Nah, tadi. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh yang menjadi pelopor kajian Al-Quran di Irak. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Luar biasa, teman-teman. Pada masa ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya ini secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, lalu pusatnya di rumah siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Ketika itu Rasul melakukan perjalanan bersama Abu Bakar Siddiq di musim panas dalam keadaan haus, mendapati Abdullah bin Mas'ud kecil sedang menggembalakan kambing. Maka kata Abu Bakar Siddiq, tolong engkau perahkan sapi kambing untuk kami berdua. Tapi kata Abdullah, nggak mungkin. Kambing-kambing ini adalah kambing-kambing milik orang kaya di Mekah. Aku itu hanya menggembalakan punya mereka, sehingga aku tidak punya hak untuk memberikan kepada siapapun air susunya. Ini gambaran tentang apa ini? Tentang kejujuran, tentang amanah. Maka meskipun Abu Bakar diperlakukan begitu, senang Abu Bakar. Kenapa? Karena mendapati sifat amanah dari seorang Abdullah bin Mas'ud sebegitu rupa. Maka kemudian Rasul menunjuk satu kambing yang kurus, yang pasti belum ada susunya. Rasul mengatakan, bagaimana kalau kambing itu, beliau menunjuk kambing yang kurus, aku peras. Abdullah mengatakan, silakan, itu belum ada susunya. Maka kemudian diambil kambing kurus itu, lalu dielus-elus oleh Rasul, mukjizat yang terjadi. Maka semakin subur, susunya keluar, diperas oleh Rasul. Ini kira-kira dalam pandangan Abdullah bin Mas'ud pada saat itu sulap apa sihir? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alim diajarkan kepadaku. Disangka itu sulap. Gitu. Disangka itu sulap atau sihir. Maka Rasul mengatakan, innaka gulamun mu'allam. Engkau itu adalah seorang anak yang cerdas. Datang kepadaku, ditunjukkan oleh Rasul tempat yang bisa dia temui Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud datang dan masuk Islam. Dari situlah maka Ibnu Mas'ud terus berproses bersama Rasul. Maka ketika pada masa Utsman bin Affan mengkodifikasikan Al-Quran yang kita kenal dengan mushaf apa? Utsmani. Utsman bin Affan menyuruh seluruh para penghafal Quran yang punya manuskrip Al-Quran, punya catatan yang dicatatnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membakarnya. Maka ketika itu Ibnu Abi Dawud di dalam masahibnya menuliskan riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu sudah ada di Irak marah. Dan beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku harus mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Zaid bin Thabit sebagai ketua komisi kodifikasi Al-Quran baik pada masa Abu Bakar Siddiq maupun pada masa Utsman bin Affan. Padahal aku telah mendapatkan secara langsung 70 surat Al-Quran dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia.
Dan aku adalah orang yang paling tahu tentang ayat-ayat itu diturunkan baik di malam hari maupun di siang hari. Paling tahu tentang asbabun nuzul. Seandainya aku tahu ada seorang sahabat yang lebih tahu, lebih mengerti pengetahuannya tentang asbabun nuzul dan bisa aku jangkau dengan kendaraan unta ini, akan aku datangi dia. Menggambarkan tentang apa? Bukan menggambarkan tentang ketakaburan, tapi menggambarkan tentang makom. Siapa? Abdullah bin Mas'ud itu. Bahwa beliau serius telah menjalani proses pendidikannya bersama Rasulullah. Dari 114 surat Al-Quran beliau dapatkan berapa? 70 surat itu langsung dari Rasul. Dan beliaulah yang mempelopori kajian Al-Quran di mana? Di Baghdad. Jadi Madinah, Makkah, Baghdad, Irak itu menjadi pusat dari peradaban awal umat Islam. Maka kemudian ilmu pengetahuan terus berkembang hingga pada akhirnya lahirlah madhab-madhab di dalam umat ini. Kita lanjutkan ya. Jadi apa yang menjadi peran sahabat-sahabat yang mempelopori kajian Al-Quran di 3 pusat peradaban umat itu? Ini luar biasa. Karena ilmu pengetahuan pada masa awal kebangunan peradaban umat ini lahir di 3 tempat itu. Madinah, lahir madhab apa dalam bidang fikih? Malik. Mekah, madhab apa yang dilahirkan? Mekah, Imam Asy-Syafi'i, ya kan? Imam Asy-Syafi'i lahir di mana? Gaza, ya, di Gaza. Kenapa Gaza? Imam Asy-Syafi'i itu adalah Ahlul Bait. Ayahnya Muhammad bin Idris, ya, itu wafat. Ibunya ngurus. Tapi kenapa Ahlul Bait itu kemudian ada yang tinggal di Gaza? Karena dulu dalam Rihlatus Syita was Shaif, Quraisy itu, ya, Bani Hashim itu lapaknya di Gaza. Jadi kalau Saudi sekarang tidak memperhatikan Gaza, itu melupakan sejarahnya. Keterlaluan. Kenapa? Dulu mereka hidup itu dari berdagang di Gaza. Maka kemudian usia 7 tahun Imam Asy-Syafi'i dikirim oleh ibunya ke Mekah. Kenapa? Karena di Mekah di situ sebagai Ahlul Bait punya jaminan hidup yang layak. Maka kemudian tumbuh kembangnya di Mekah. Ya, meskipun beliau dikirim untuk belajar di pelosok-pelosok Arab gitu ya, karena bahasa Arabnya jauh lebih otentik dibandingkan dengan Mekah yang sudah bercampur dengan para pendatang. Jadi Imam Asy-Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i lahir di Mekah. Yang lahir di Baghdad madhab apa? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Kelahiran Irak itu, ya, lahir dari rahimnya Abdullah bin Mas'ud di dalam keilmuan agama ini. Oke, jadi sampai di situ kita bisa mengatakan bahwa ilmu pengetahuan di dalam Islam itu lahir dari apa? Lahir dari kajian para sahabat terhadap kitab Al-Quran itu. Dan ketika ilmu pengetahuan lahir secara perlahan, itu semuanya adalah hasil dari pengkajian ulama-ulama kita terhadap Al-Quran.
Dari ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum-hukum praktis lahirlah ilmu fikih. Dari ayat-ayat yang membicarakan tentang kekuasaan lahirlah as-siyasah asy-syar'iyyah. Dari ayat-ayat yang membicarakan tentang perilaku, maka lahirlah apa yang disebut dengan zuhud, apa yang disebut dengan akhlak, apa yang disebut dengan tasawuf. Dari ayat-ayat yang membicarakan tentang ketuhanan, lahirlah ilmu tauhid, lalu kemudian ilmu kalam. Dari ayat-ayat yang semuanya membicarakan tentang berbagai hal dengan kemasan sastra yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun, maka lahirlah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan semuanya. Karena itu maka semua ilmu pengetahuan yang kita biasa sebut dengan ulum syar'iyyah, ilmu-ilmu agama itu lahir dari apa? Lahir dari kajian terhadap Al-Quran. Ini yang tadi saya katakan bahwa apa yang antum sedang tekuni sekarang ini sesuatu yang besar sekali, dan ini adalah awal dari kebangunan umat ini. Maka kembali kepada apa yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, lan tasluh hadhil ummah illa bima saluhat biha awwaluha. Umat ini nggak akan pernah beres kecuali dengan sesuatu yang pernah membuatnya beres ketika pertama kali ia tumbuh kembang. Itulah kata kuncinya, ya. Karena itu maka ilmu, sekarang kan ilmu sudah luar biasa. Iya, ilmu sekarang luar biasa. Pertanyaannya adalah ilmu yang sanadnya bersambung pada Al-Quran itu ilmu yang mana? Maka nanti ketika antum tuntaskan program ini, antum tekuni ilmu apapun, silahkan. Tugas antum adalah mengemban apa yang pernah ditunaikan oleh Ubay bin Ka'ab, oleh Abdullah bin Abbas, oleh Abdullah bin Mas'ud. Menghubungkan ilmu itu semuanya kepada sumber utamanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam arti Al-Quran itu. Karena itu memang di dalam sejarah ulama-ulama kita telah mengkaji ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Kita mengenal misalnya ya Bait Al-Hikmah. Di mana Bait Al-Hikmah? Baghdad. Pelajari ini. Sejarah peradaban Islam ini luar biasa. Di situ pusat penerjemahan, pusat riset. Ilmu-ilmu Yunani diterjemahkan. Ilmu-ilmu dari Persia diterjemahkan. Karena itu maka ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ada pernah dikaji oleh para pengampu peradaban umat manusia sepanjang sejarah, itu dikaji oleh ulama-ulama kita, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka Barat itu jadi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena umat Islamlah yang mengenalkan mereka pada kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi. Tanpa umat Islam, mereka tetap ada di dalam kebodohannya mengenai khazanah leluhur mereka sendiri. Ini yang kemudian disebut dengan ketika mereka dapatkan dari umat Islam, loh, ternyata kita punya leluhur yang hebat itu. Maka kemudian lahirlah gerakan humanisme. Pada waktu ketika Barat tumbuh ilmu pengetahuan, mereka itu pada satu masa yang disebut dengan Renaissance.
abad kebangkitan Barat. Yang punya jasa mengenalkan mereka terhadap khazanahnya sendiri siapa? Umat Islam. Maka Gustav Le Bon pernah mengatakan kita Barat tidak mungkin jadi seperti ini kecuali karena umat Muhammad pernah mampir di halaman depan rumah kita. Apa yang disebut dengan halaman depan rumah mereka? Andalusia, Cordoba, Granada, Toledo. Itu kan halaman depan rumah mereka. Karena itu adalah negara yang hampir atau yang berbatasan dengan apa? Dengan Maroko. Makanya Jabal Tariq, Gibraltar dulu itu kan dari Maroko menuju ke Andalusia. Ya, teman-teman kita yang belajar di Maroko ketika mereka jalan-jalan ke Spanyol itu gampang. Tinggal nyebrang dikit. Nah, jadi Barat tidak mungkin jadi seperti ini ya, kecuali karena jasa umat Islam. Umat Islam kaji ilmu pengetahuan yang ada di dalam Quran. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan agar umat ini terbuka dengan kebudayaan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Karena al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kearifan itu adalah barang milik umat Islam yang hilang. Kapan dan dari mana ia dapatkan, ia lebih berhak untuk memungutnya kembali. Oke. Jadi maka dari situlah umat Islam itu menjadi pelopor ilmu dan peradaban di tengah umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tetapi umat manusia. Dari mana asal usul kebangunan ilmu dan peradaban itu? Dari Al-Quran. Karena itu maka pesan saya, jadikan program ini seserius yang bisa antum harapkan dari masa depan yang gemilang, gitu ya. Tidak tahu kita. Jadi apa kita nanti, wallahu alam. Tapi yakinlah bahwa segala kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam dunia dan akhirat kita itu bertumpu pada kitab suci ini. Ya kan? Mau jadi apa nanti? Semua ilmu itu ilmu Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dialah Allah yang telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Apa yang disebut dengan nama-nama? Ilmu. Coba misalnya, benar nggak nama itu adalah ilmu? Antum datangi ya itu kebun raya Bogor. Setiap tanaman itu digantungkan namanya. Ada rumput-rumputan. Kebun raya Bogor itu di tengah masyarakat Sunda. Kenapa rumput itu tidak disebut babadotan? Kenapa? Justru namanya nama Latin. Jauh-jauh dari Latin ke Bogor, coba. Kenapa? Karena yang ngasih nama itu adalah orang yang bisa menyingkap tentang tumbuh-tumbuhan itu, lalu konsep-konsep berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan itu dia tuliskan. Sebagai sebuah penemuan, dia berhak untuk memberikan nama yang dia sukai untuk sesuatu yang telah dia dapatkan itu. Jadi, yang disebut dengan nama itu adalah ilmu. Seluruh ilmu diajarkan oleh Allah. Karena itu bagaimana agar kita terbuka terhadap khazanah asli warisan Rasulullah SAW yang kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama kita, bahasa Arab, ya, rahasianya bahasa Arab. Jadi kalau kita mengkaji sumber-sumber kebudayaan kita sebagai umat Islam tanpa bahasa Arab, jadi nggak itu barang?
Nggak jadi itu barang. Siapa yang bilang barang-barang itu? Gitu ya. Nggak jadi itu barang. Nggak mungkin itu. Maka bahasa Arab ini mutlak. Tapi bagaimana agar kita sekarang terbuka dengan sumber-sumber kebudayaan luar yang al-hikmatu dhallatul mu'min tadi itu, anna wajada fahuwa ahaqqu biha, adalah bahasa Inggris. Dunia sekarang sudah terbuka, teman-teman. Ya. Ramadan yang lalu saya melakukan perjalanan singgah di Belanda, lalu kemudian di Jerman sampai tanggal 17 Ramadan, lalu kemudian ke Wina, Austria, 7 hari di Wina, lalu kemudian sampai akhir Ramadan itu di Slovakia, di Bratislava, lalu kemudian balik lagi ke Belanda, dan saya dapatkan subhanallah, tempat bermain kita sekarang, ya, jangan nganggap bahwa kita itu seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu kisah lama. Santri itu sekarang mainannya sudah dunia itu. Percaya itu. Ya. Di Utrecht itu baru saja sebelum Ramadan yang lalu, itu mereka punya masjid besar itu. Ramadan tahun yang lalu saya singgah di situ, itu mereka baru minta doa, Ustadz tolong doakan, baru minta doa. Setahun berikutnya saya singgah, itu sudah punya masjid besar itu di Utrecht itu. Dan mereka, siapa yang berperan menjadi imam? Ya kan ahlul Quran, bener nggak? Nggak mungkin jadi imam yang bukan ahlul Quran. Siapa nanti yang bisa memberikan ceramah-ceramah harian? Orang-orang yang mengkaji ulum syariah itu. Dan di situ mau belajar di mana, universitas-universitas ternama di dunia terbuka. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Apa syarat-syarat paling utama? Ya bahasa. Karena itu maka bahasa Inggris itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kemutlakan kalau tempat bermain kita mau luas gitu ya. Kecuali kalau memang kita rela untuk menjadi katak di dalam tempurung, seolah-olah bahwa itulah dunia dengan segala isinya, padahal itu adalah tempurung. Kenapa kemudian jadi katak dalam tempurung? Ya karena bahasa tidak dikuasai. Ya. Jadi jangan berkecil hati ya sebagai orang-orang yang terlibat di dalam program program tafsir pesantren Nurul Ilmi ini. Karena dengan cara itulah maka insya Allah tadi program-programnya sudah disebutkan, itu akan membuat kita terbuka dengan dunia ini. Mau jadi apa kita, pondasinya ketika Al-Quran itu kita dapat, maka keilmuan apapun itu terbuka. Kenapa? Sekarang salah satu dari prestasi yang bisa diandalkan untuk masuk perguruan tinggi negeri misalnya, itu Quran. Guru besar ahli hukum, mereka bisa mengatakan, kami sebagai guru besar hukum, itu hafal berapa ayat dari hukum-hukum yang mereka tekuni. Saya tidak yakin ada seorang yang hafal hukum, ayat-ayat hukum, seperti kita menghafal surat Al-Fatihah. Bener nggak? Nggak ada ceritanya. Ya, undang-undang itu kemudian dihafal. Coba kita dulu ketika belajar misalnya, belajar Undang-Undang Dasar 45. Ya, pernah kita hatam nggak? Hafal dari muqaddimah sampai? Nggak pernah. Kenapa? Memang bukan untuk itu.
Tapi ketika santri hafal 6.236 ayat dan itu mungkin, siapa yang bisa menandinginya? Nggak akan ada yang bisa menandinginya. Maka wajar sekarang kalau fakultas-fakultas favorit itu membuka dirinya untuk para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena terbukti dia hafal Quran itu berarti dia cerdas. Maka inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kan itu. Ya. Karena itu maka sekarang ya, dengan program ini seolah-olah dunia itu sedang kalian genggam itu. Tinggal bagaimana keseriusan. Tinggal bagaimana keseriusan. Ya, karena kalau nggak serius, jadi nggak itu barang. Nggak jadi itu barang kalau nggak serius. Ya, semuanya bergantung pada keseriusan. Semuanya bergantung pada kesungguhan. Mau jadi apa nanti kita kelak, dunia dan akhirat kita, sungguh-sungguhlah di dalam belajar. Belajar ilmu, belajar apa lagi? Belajar ilmu, belajar amal. Belajar amal. Karena tadi apa? Ahlul Quran itu selalu orang-orang yang mereka akhlakul karimahnya tidak tertandingi. Kisah Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasul dengan doa apa tadi? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kisah Abdullah bin Mas'ud bagaimana beliau terekrut oleh dakwah Rasulullah karena apa? Karena kecerdasan dan karena akhlakul karimah, sifat amanahnya dari kecil yang luar biasa. Begitulah seharusnya ahlul Quran itu. Karena itu maka jadikan mereka sahabat-sahabat Rasul yang telah berpengaruh dalam melahirkan berbagai ilmu di dalam dunia, di tengah-tengah umat ini sebagai panutan, dan antum sebagai orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Jadi ihsan itu yang menjadi kata kuncinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.